Oke, selamat datang dalam channel kuliah daring. Kali ini dalam kelas perilaku konsumen. Oke, pada sesi ini kita akan membahas tentang peran keluarga dalam memengaruhi keputusan pembelian tentu saja anggota keluarganya. Oke, kita akan telusuri satu persatu mengapa kemudian peran keluarga ini sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian tersebut. Yang pertama tentu saja kita akan menyamakan persepsi tentang pengertian keluarga itu sendiri gitu kan. Ya, keluarga dalam konteks kita Indonesia tentu saja bukan sekedar ayah ibu dan anak, tapi juga melebar pada keluarga besar dan sebagainya gitu. Tapi dalam hal ini kita akan bicara tentang keluarga inti, yaitu ya ayah ibu dan anak menjadi sebuah anggota keluarga, atau setidaknya mereka yang berada dalam satu lingkungan rumah, satu rumah gitu. Oke, ada dua alasan utama mengapa kemudian mempelajari keluarga menjadi penting dari perspektif perilaku konsumen. Pertama, karena banyak berbagai barang dan jasa dibeli dengan menggunakan atas nama keluarga gitu. Contohnya tentu saja rumah, mobil gitu. Atau barang-barang yang dibeli secara individu, secara personal, tapi digunakan untuk keluarga. Contohnya belanja bulanan. Yang belanja biasanya ibu gitu. Meskipun dalam masa pandemi banyak ayah-ayah yang belanja juga gitu. Tapi itu adalah sebuah contoh bagaimana pembelanjaan individu kemudian digunakan oleh keluarga. Oke, jadi secara umum kita kembali bahwa keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat oleh perkawinan, keturunan, darah, maupun adopsi. Kelompok tersebut tentu saja biasa tinggal dalam satu rumah atau juga tidak tinggal dalam satu rumah. Tadi keluarga besar gitu. Oke, kemudian anggota keluarga biasanya saling mempengaruhi dalam keputusan pembelian, dalam keputusan konsumsi sebuah produk. Jadi masing-masing anggota keluarga punya peran sendiri-sendiri dalam pengambilan keputusan. Seorang anggota keluarga mungkin memiliki lebih dari satu peran. Umpamanya, yang pertama tentu peran inisiator. Ini di mana seorang anggota keluarga memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi sebuah produk. Saya contohkan, seorang remaja minta dibelikan motor gitu, atau mobil. Atau seorang ibu atau istri minta agar AC rumahnya diganti dengan yang baru gitu. Nah, ini tuh inisiator. Atau minta pembelian, seorang suami minta agar rumahnya memiliki televisi baru umpamanya gitu. Nah, itu inisiator. Kemudian peran yang kedua adalah peran influencer atau mempengaruhi. Seorang anggota keluarga yang selalu diminta pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli oleh keluarga konsumen tersebut disebut influencer. Ia biasanya diminta pendapatnya mengenai kriteria, fitur atau atribut, atau kualitas dari barang yang akan dibeli. Biasanya, umpamanya kalau kita akan bicara atau membeli sebuah gadget, nah anak-anak muda biasanya yang dimintai pendapatnya, sarannya tentang apakah membeli merek ini atau itu, kualifikasinya bagaimana dan sebagainya, karena anak muda biasanya lebih aware terhadap hal-hal yang ada pada gadget. Kemudian ada peran gatekeeper atau penyaring informasi. Seorang anggota keluarga yang menyaring semua informasi yang masuk ke dalam anggota tersebut. Biasanya ibu namanya. Seorang ibu mungkin tidak akan menceritakan mainan-mainan baru yang ada dari toko agar anaknya tidak konsumtif. Gitu. Ibu tersebut tahu gitu,
ada mainan terbaru, ada versi terbaru dari PlayStation gitu. Tapi dia nggak informasikan ke anaknya karena anaknya pasti minta gitu. Takut anaknya minta gitu. Kemudian peran berikutnya adalah peran pengambilan keputusan atau decider. Ini yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah membeli atau tidak produk atau suatu merek. Kebanyakan ibu memiliki peran yang seperti ini. Karena ibu biasanya menjadi bendahara dari sebuah rumah. Dia yang mengatur keuangan keuangan keluarga. Atau memutuskan makanan apa yang baik bagi keluarga, menu apa yang disajikan pada hari itu misalnya. Meskipun bisa saja seorang ibu meminta pendapat dari anggota keluarga yang lainnya. Minta dimasakkan apa dan sebagainya. Tapi keputusan tetap ada pada seorang ibu. Kemudian peran pembeli, buyer. Ini seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk yang diberikan tugas untuk melakukan pembelian. Lagi-lagi ibu biasanya menyuruh pembantu untuk membeli beras gitu, kalau dia punya PRT tentu saja. Ya, peran ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi dalam sebuah keluarga tentu saja dia yang memegang otoritas keuangan biasanya yang melakukan pembelian. Kemudian pengguna atau user adalah anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa. Beras dikonsumsi oleh semua anggota keluarga, tapi susu atau diapers hanya digunakan untuk anak-anak. Nah, kan gitu. Gula mungkin bisa dianggota oleh seluruh anggota keluarga. Mungkin ayah tidak karena dia punya tendensi diabetes gitu umpamanya. Oke, itu peran-peran yang ada dalam anggota keluarga terkait perilaku pembelian. Peran inisiator, peran gatekeeper, peran influencer, peran decider, peran buyer, dan peran user. Oke, kita lihat pendapat Peter N. Olson yang mengemukakan beberapa pertanyaan yang harus dipahami agar bisa menyusun strategi pemasaran yang dibeli oleh keluarga. Yang pertama, apakah produk dibeli untuk digunakan oleh seorang anggota keluarga semata atau digunakan bersama semua anggota keluarga? Misalnya pembelian mobil gitu. Pembelian rumah gitu. Nah, itu kan oleh seluruh anggota keluarga. Kalau pembelian handphone, nah, itu kan digunakan oleh salah satu anggota keluarga saja yang kita mau belikan. Gitu. Kemudian, apakah produk dibeli oleh dana anggota keluarga atau oleh dana keluarga? Pembelian handphone untuk anak biasanya dari uang ayah atau ibu. Gitu. Pembelian mobil, nah, ini biasanya menggunakan dana keluarga atau pembelian rumah. Kemudian, apakah harga produk sangat mahal sehingga keluarga harus mengorbankan untuk tidak membeli produk lain? Misalnya, kalau kita membeli mobil baru, kita mungkin menangguhkan untuk liburan. Atau kita kalau mau liburan ke luar negeri, berarti kita menangguhkan untuk membeli mobil baru. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah anggota keluarga cenderung tidak setuju dengan nilai produk tersebut? Jika ya, apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi konflik? Contohnya, handphone untuk anak-anak. Ya kan banyak orang tua memberikan handphone kepada anak-anak di bawah umur gitu agar anak-anaknya menjadi lebih tenang gitu, artinya tidak rewel, tidak mengganggu quote and quote orang tuanya. Nah, tapi kan kemudian handphone tersebut memberikan nilai atau efek tertentu kepada si anak gitu. Cenderung memberikan efek negatif namanya gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi konflik tersebut? Efek negatif terhadap anak umumnya terhadap kesehatan mata. Solusinya apa? Apakah membeli smart TV dengan layar yang lebih besar sehingga anak bisa melihat dari jauh atau bagaimana? Oke. Kemudian kita lihat juga, perhatikan juga tentang dua jenis pengetahuan mengenai apakah produk cenderung digunakan lebih dari satu anggota keluarga. Jika iya, apa perlu memodifikasi produk tersebut agar sesuai oleh
agak sesuai digunakan untuk orang-orang berbeda. Misalnya sampo keluarga, sabun keluarga gitu kan. Kan sekarang sampo, produk sabun ada kriterianya, klasifikasinya untuk pria, wanita, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa gitu. Yang berhijab dan tidak berhijab, yang berminyak dan rontok dan sebagainya. Apa perlu membuat satu sampo keluarga sehingga bisa digunakan beramai-ramai untuk lebih irit? Siapa anggota keluarga yang mempengaruhi pembelian? Media apa dan pesan apa yang dipakai untuk membujuk mereka? Media sosial, atau pesan berantai WhatsApp, atau dari iklan televisi dan sebagainya. Kemudian apakah ada tokoh-tokoh tertentu yang disukai oleh anggota keluarga atau berbagai keluarga pada pasar yang akan dituju? Ada nggak sih toko, umpamanya marketplace atau swalayan atau supermarket yang menjadi idola bagi keluarga tertentu untuk. Nah, ini juga perlu diketahui. Kayak judul di atas ternyata itu judul yang berbeda. Dua jenis pengetahuan itu bukan masuk dalam mata kuliah ini. Oke, kita abaikan. Selanjutnya kita melihat peran suami istri dalam pengambilan keputusan keluarga. Ini merupakan figur sentral, dua anggota keluarga yang merupakan figur sentral, yaitu suami dan istri. Perannya sangat penting dan dominan di antara keluarga lainnya, dalam hal ini anak-anak. Oke, beberapa studi mengidentifikasi model pengambilan keputusan oleh sebuah keluarga. Yang pertama adalah model di mana istri dominan dalam pengambilan keputusan. Istri memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa yang dibeli untuk dirinya dan untuk anggota keluarga. Ini biasanya pada barang-barang kebutuhan harian. Beras, mie instan, apalagi minyak. Ini nggak perlu didiskusikan dengan suaminya untuk membeli minyak apa, beras merek apa, dan sebagainya. Itu dominasi seorang istri biasanya. Kemudian suami dominan dalam pengambilan keputusan. Ini suami memiliki kewenangan untuk memutuskan produk merek yang akan dibeli untuk dia dan anggota keluarganya. Ini biasanya menyangkut barang-barang otomotif atau elektronik. Karena laki-laki cenderung lebih aware dengan barang-barang jenis ini. Mereka lebih tahu tentang spek, tentang fitur, tentang kualitas gitu. Dibanding istri yang mungkin hanya melihatnya dari segi performance-nya. Kemudian ada yang disebut juga keputusan autonomi, keputusan yang biasa dilakukan oleh istri atau suami, yang dilakukan tanpa tergantung pada salah satunya. Saya contohkan, istri membeli bohlam lampu karena lampu rumahnya di rumah mati gitu. Ya dia beli saja tanpa harus confirm ke suaminya merek apa yang harus dibeli. Beras gitu. Nggak perlu berdiskusi merek apa sih yang akan dibeli gitu. Beda kalau membeli rumah gitu kan. Ini biasanya ada diskusi cukup panjang. Kemudian ada model keputusan bersama. Keputusan untuk membeli produk atau jasa dilakukan bersama-sama antara suami dan istri. Misalnya memilih sekolah anak. Gitu. Ini biasanya keputusan bersama. Atau membeli rumah tadi. Sekolah anak itu bukan sebuah keputusan yang mudah. Sering terjadi diskusi panjang dan panas kadang-kadang antara suami dan istri. Begitupun dengan rumah. Oke. Itu saja materi tentang peran keluarga dalam mempengaruhi perilaku pembelian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus channel Kuliah Daring, like dan subscribe bagi yang belum melakukannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.